Kita masih akan tetap berfokus pada dua front yang paling aktif belakangan hari ini, yaitu ke arah Chasovyar dan Barat Avdiivka. Di Barat Avdiivka, sekarang kondisi pasukan Ukraina di sini dapat dikatakan sangat tidak menyenangkan. Adapun bantuan baru untuk Kiev mungkin tidak akan cukup untuk menghindari runtuhnya pertahanan mereka di sini. Ya, juga tidak cukup waktu bagi warga desa Ocheretino untuk bertanya kapan bantuan orang-orang Amerika akan tiba. Mereka tidak punya pilihan lain. Tentara Ukraina ada di hadapan mereka dan mereka mau tidak mau harus dievakuasi. Meski sedikit sulit untuk membujuk mereka pergi dari sana, mereka mungkin lebih memilih untuk menunggu pasukan Rusia datang. Коли тебе забирати, говори. Selama seminggu, Ukraina mengklaim berhasil mengevakuasi setidaknya 10 orang di kota tersebut, termasuk seorang wanita berusia 101 tahun. Di desa ini, karena tidak dapat menahan tekanan yang kuat dari Rusia, para militan Kiev akhirnya terpaksa menyerahkan posisinya di area stasiun kereta api dan membiarkan pasukan Rusia masuk ke bagian tengah desa Ocheretino. Tidak lama kemudian seperti yang diharapkan, pasukan Rusia kemudian berhasil memasuki pemukiman. Prajurit dari divisi ke-27 Rusia akhirnya berhasil mengibarkan bendera di atas gedung administrasi Ocheretino. Ya, di Ocheretino, tentara Rusia berhasil mencapai kesuksesan taktis yang luar biasa. Tekanan selama berhari-hari dari udara dan darat tampaknya tidak sia-sia. Media di Ukraina kemudian mulai mencari alasan dibalik jatuhnya desa tersebut dengan mengatakan bahwa pasukan Rusia berhasil memanfaatkan kelemahan mereka dengan menangkap pasukan pertahanan Ukraina selama rotasi. Ocheretino sendiri adalah titik pertahanan utama angkatan bersenjata Ukraina di utara Avdiivka. Tempat ini terletak di ketinggian, jadi hilangnya desa ini akan menimbulkan ancaman yang serius bagi pasukan Ukraina. Sekarang dapat dikatakan bahwa bagian antara Ocheretino dan Novokalinovo telah terputus. Ini akan memberikan keuntungan bagi tentara Rusia untuk terus menyerang bagian utara desa Ocheretino. Tidak jauh dari Ocheretino, tepatnya di Novokalinovo, serangan Rusia terus berlanjut ke barat desa tersebut. Komando Ukraina memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan pertahanan mereka di keramik. Sementara di Berdichi, hari ini masih belum ada laporan tentang pembebasan desa tersebut. Para militan Kiev yang terkepung masih terus berusaha bertahan di bagian barat laut. Semyonovka juga masih belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Rusia. Meski baru-baru ini beredar kabar bahwa Semyonovka sepenuhnya berhasil dikuasai Rusia, namun sejauh ini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Kementerian Pertahanan Rusia. Selain berhasil menonaktifkan stasiun kereta di Ocheretino, pasukan Rusia juga berhasil memblokir jalan menuju Novobakhmutovka. Dan itu artinya ancaman pengepungan total sekarang ada di depan mata pasukan rezim Zelensky di Berdichi. Selanjutnya ke arah Chasovyar, di sektor depan Bakhmut. Pertempuran untuk Chasovyar berkobar dengan semangat baru. Angkatan bersenjata Rusia diketahui telah memulai pertempuran ke arah Kalinin dan Grigorovka. Ya, ini terjadi setelah angkatan bersenjata Rusia dilaporkan berhasil membebaskan sepenuhnya desa Bogdanovka. Kerugian musuh di arah ini mencapai 440 militan. Beberapa kendaraan tempur juga digunakan dengan sia-sia oleh pasukan Ukraina. Ke arah ini, Reuters melaporkan bahwa sebanyak 25.000 personel militer Rusia sedang mencoba menyerbu Chasovyar sekarang. Ukraina menggambarkan situasinya sebagai situasi yang sulit. Meski faktanya militan Ukraina saat ini masih menguasai Chasovyar yang terletak di bukit strategis, ini tidak membuat Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Syrsky, kehilangan rasa pesimisnya. Ia bahkan yakin bahwa Rusia bermaksud untuk menguasai kota itu pada tanggal 9 Mei. Itu bertepatan dengan hari kemenangan Rusia. Pasukan Rusia saat ini terus memperluas zona kendali di sisi-sisi dekat Chasovyar. Di pinggiran timur Chasovyar, pertempuran sengit terus terjadi. Rusia maju selangkah demi selangkah. Pasukan lintas udara yang didukung dengan tank akhirnya berhasil menduduki benteng Ukraina di dekat Chasovyar, menangkap beberapa militan yang kelaparan dan terus bergerak menuju benteng Ukraina lainnya. Pasukan Rusia membuat kemajuan signifikan ke arah ini. Pertempuran sekarang sudah terjadi tepat di sekitar kota Chasovyar. Sementara di selatan Chasovyar,
pasukan Rusia terus maju di sepanjang jalan raya T-0504 menuju Konstantinovka, mendorong pasukan Ukraina ke barat menuju hutan. Keadaan sulit yang dihadapi Ukraina di Chasiv Yar ini bukan tanpa alasan. Beberapa pakar militer menyebut kemunduran Ukraina disebabkan oleh serangan udara frontal yang dilakukan Rusia. Dalam banyak kasus itu tentu sangat menyibukkan para prajurit. Di saat yang sama pasukan Rusia memanfaatkannya untuk bergerak perlahan menuju kota. Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.